bersyukur padamu Tuhan untuk setiap anugerah dan berkat yang kami rasakan hingga pagi hari ini, kesempatan baru dan juga kesehatan yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan, bimbinglah kami dalam satu hari ini melakukan segala sesuatunya sesuai dengan kehendak-Mu. Berkatilah kami Tuhan, dan kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu melalui renungan kami ini. Berfirmanlah Bapa, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang menjadi nas firman Tuhan untuk kita hari ini diambil dari kitab 1 Yohanes 3 ayat 23. Beginilah dikatakan. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Odo patikna naing porseya hita digoar ni anakna Yesus Kristus. Uhud marsiha holongan songon naung tinonahon nai tu hita. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempercayai atau percaya kepada seseorang merupakan sebuah perjuangan yang berat. Acap kali ketika kepercayaan kita dikecewakan, pasti kita sulit untuk percaya kembali kepada orang tersebut. Demikian halnya, itu mengapa Yohanes mengatakan bahwa konsep percaya sangat menentukan pemahaman kita secara alkitabiah. Secara perjanjian lama, percaya mencerminkan loyalitas, kebiasaan dipercayaan, kehandalan atau kesetiaan kita kepada yang kita percayai. Perintah yang dikemukakan ialah supaya kita percaya dan supaya kita saling mengasihi. Inilah yang pertama yang mau ditekankan oleh kitab 1 Yohanes melalui renungan kita pagi hari ini. Bagaimana ketaatan kita, kesetiaan kita, loyalitas kita kepada subjek yang kita percayai itu mampu untuk kita tunjukkan, karena kepercayaan itu adalah dilandasi oleh iman, dan iman tentu membutuhkan usaha, adalah suatu usaha yang kita tunjukkan dalam bentuk kepercayaan kita kepadanya, sesuai yang dikatakan dalam Yohanes 6 ayat 9. Bapak Ibu, secara harafiah mempercayai nama Kristus anak itu berarti mempercayai Yesus dalam segala keberadaannya tanpa terkecuali. Mempercayai Yesus dalam segala keberadaannya tanpa terkecuali, sebagaimana ditunjukkan oleh namanya. Karena perintah ini ditujukan kepada orang-orang Kristen, maka ini adalah nasihat untuk percaya kepadanya dalam segala sesuatu yang disediakan olehnya bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, setiap orang Kristen harus yakin dan percaya bahwa segala sesuatunya tentu Allah sediakan bagi kita. Mustahil kita tetap percaya segala sesuatunya akan disediakan jika kita tidak percaya akan Dia, jika kita tidak menuruti perintahnya untuk percaya kepada Dia. Karena itulah ini kata yang pertama yang ditekankan Yohanes sebagai perintah utama ialah terlebih dahulu kita harus percaya agar kita bisa menunjukkan loyalitas kita, agar kita bisa membuktikan iman kita dilandasi oleh percaya kita, didorong. Karena itu, jika kita bisa merasakan sakit hati ketika kita dikecewakan, maka demikian juga firman Allah menekankan kepada kita. Kita harus percaya dan kita harus menunjukkan loyalitas kita sebagai orang yang percaya akan nama itu. Bapak Ibu Saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini merupakan bukti bahwa kita memiliki relasi dengan Allah. Dan itu relasi yang dilandasi dan diwarnai dengan oleh kasih. Jika kita mengaku kita sudah percaya kepada Allah, maka konsep percaya itu tidak boleh kita benamkan hanya di dalam diri kita sendiri, melainkan firman Allah mengajak kita hari ini agar konsep percaya kita itu, loyalitas kita dalam menunjukkan kepercayaan kita, kita mampu men-sharekan, kita mampu menunjukkan, memperlihatkan kepada orang-orang sekeliling kita. Relasi kita dengan Allah tidak cukup, tetapi juga harus
dihubungkan dengan relasi kita dengan sesama manusia. Karena itu apa yang kita tunjukkan atau apa yang kita lakukan untuk menunjukkan konsep percaya kita itu dikatakan agar kita mampu saling mengasihi. Inilah perintah kedua yang ingin dikatakan melalui renungan kita di pagi hari ini yang ingin ditekankan. Tetapi perlu kita sadari bahwa kasih itu akan muncul jika kita percaya kepada Yesus. Jadi mustahil kita mengasihi orang lain, mustahil kita mengasihi sesama kita jika kita tidak terlebih dahulu percaya akan namanya. Sebagaimana Yesus mengasihi kita sebagai orang yang berdosa, maka itulah yang menjadi bukti konkret kita untuk menunjukkan kasih kita kepada sesama. Sebagaimana kita mempercayai Yesus telah menyelamatkan kita dari kematian, maka itulah juga yang harus kita tunjukkan sebagai landasan kita untuk mengasihi sesama. Makanya sebagai orang percaya, kita dituntut untuk percaya akan nama Yesus itu. Jadi ini hanya disampaikan kepada orang-orang Kristen. Hanya yang percaya pada Yesus Kristus yang dapat mengasihi sesama. Jika kita tidak percaya padanya, maka kita mustahil untuk melakukan kasih kepada sesama manusia. Karena hanya orang Kristenlah yang paling ditekankan untuk melakukan kasih itu. Dan inilah juga ajaran utama di dalam kepercayaan kita kepada Allah. Karena itu, kasih adalah bukti yang kelihatan bahwa seseorang itu benar-benar percaya pada Yesus, pada anak itu. Karena itu Bapak Ibu Saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika kita sudah yakin, percaya, benar memahami konsep kepercayaan kita akan nama Allah itu yaitu Yesus Kristus, benar percaya dan meyakinkan diri sebagai pengikut Kristus, maka kita juga ditekankan harus saling mengasihi sesuai dengan perintah Allah. Jika kita masih tidak bisa untuk saling mengasihi, berarti kita adalah pendusta. Kita percaya kepada Yesus. Tetapi jika kita sudah percaya akan Kristus, maka nyatakanlah itu untuk hidup di dalam kasih. Itu yang menjadi prioritas kita dalam menjalani kehidupan kita sebagaimana sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Maka tetaplah percaya dan nyatakanlah kepercayaan dengan hidup yang saling mengasihi agar kita tidak mendustai diri kita dan juga tidak mendustai Allah. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok dan sampai selama-lamanya. Amin.